مددا بلسان يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. Tajuk yang diberikan secara mendadak tanpa dimaklumkan sebelumnya, bongkar salat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagaimana segala sesuatu yang kita laksanakan pada tiap waktu, tiap saat, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dan bulan yang lalu, tentu semakin sehari semakin sempurna dan semakin sehari semakin elok, tukang dan juga dengan yang seumpamanya. Mungkin orang yang pertama tak akan iman, tapi tentu bangunan yang kedua akan lebih sempurna. Bangunan yang ketiga sudah cukup lumayan bagus. Bangunan yang keempat sudah dapat bertanding dengan jenis-jenis bangunan yang seumpamanya. Mungkin setelah untuk kali kelima, keenam dan ketujuh merupakan bangunan yang paling indah. Nah, seperti itu juga dengan sembahyang yang kita laksanakan. Apakah kira-kira dengan sembahyang yang kita laksanakan pun juga mempunyai kedudukan yang seperti itu daripada jenis-jenis sembahyang yang kita laksanakan, baik daripada qabliyah dan ba'diyahnya, dengan sembahyang duha dan tahajudnya, daripada sembahyang witir awwabin dan dengan sholat tasbihnya, daripada sembahyang sunnah al-isyraq dan juga dengan sembahyang sunnah witirnya atau dengan tarawihnya. Sepatutnya dari setiap sembahyang sunnah dan juga daripada lima waktu sembahyang yang kita laksanakan tiap hari, mestilah dengan kita sudah dapat melaksanakan sembahyang sampai kepada peringkat yang tadi kita sebutkan di dalam hadis, shallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang. Satu, sembahyang adalah merupakan harapan kita yang satu-satunya. Jadi kalau dengan seumpama puasa ada waktu-waktu tertentu dengan kita tidak diwajibkan puasa. Kalau dengan seumpama zakat, kita semua orang diwajibkan mengeluarkan zakat hanya diwajibkan kepada orang yang berkemampuan saja. Kalau dengan haji dan umrah, ia hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, dan tentu kita tidak akan mampu untuk melaksanakan tiap tahun. Yang walaupun kita punya kemampuan yang lebih daripada yang lebih, dengan kesehatan jasmaninya, dengan duitnya, dengan bekalannya, dengan keamanannya, dan juga dengan keberadaannya. Sekarang ramai yang gagal atau pergi ke Mekah, ramai yang tidak jadi melaksanakan umrah. Kenapa? Karena banyak masalah yang perlu kita persiapkan. Jadi kita tidak dapat menggantung harapan untuk kebahagiaan dan abadi nanti pada kiamat dengan haji, dengan umrah, dengan zakat, dan juga dengan puasa. Satu-satunya harapan kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan juga dengan keampunan dosa itu adalah melalui sembahyang yang dalam keadaan seperti apapun sembahyang tidak akan gugur. Di waktu kita sehat, di waktu kita sakit, dia orang miskin, dia orang kaya, dia pemimpin negara, yang di Pertuan Agung, menteri, presiden, timbalan. Kalau saja dengan manusia yang tidak ada jabatan kedudukan pangkat atas sekalipun, asalkan dia mukallaf, maka dengan sembahyang wajib dilaksanakan. Sebutkan kira-kira dalam keadaan yang seperti apa sembahyang tidak wajib dilaksanakan. Apakah pada dunia sibuk? Apakah pada dunia sakit? Apakah pada dunia dalam penjara? Apakah dunia dalam tahanan? Apakah dunia sedang menghadapi satu problem dan cabaran? Dalam keadaan seperti apa saja, sembahyang tidak akan gugur. Tidak mampu berdiri berduduk, tidak mampu duduk berbaring, bertelantang, sembahyang dengan ikhram, sembahyang dengan mata, sembahyang ingat dalam hati, yang walaupun sudah terbaring di
tinggal menunggu detik-detik terakhir, tapi ternyata dengan orang tadi itu masih sedang, selamat, masih sedang, selamat, masih dapat mengaman dengan keadaan pada saat itu, maka dengan sembahyang tetap juga wajib dilaksanakan. Ini diantara daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang dalam keadaan seperti apapun dalam jenjang kehidupan yang tidak membeda-bedakan antara keadaan dengan keadaan, sembahyang yang wajib kita laksanakan. Nah, dengan pertanyaan yang kita tanyakan, yang pertama, sembahyang yang kita laksanakan tadi adalah sebagai suatu harapan untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dan sembahyang yang akan membuka pintu gerbang surga, dan dialah yang pertama yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apakah dengan sembahyang yang kita laksanakan sekarang ini, sembahyang yang mengikuti pedoman hukum sesuai dengan kriteria hadis sallallahu alaihi wasallam, seperti dengan sembahyang yang Nabi kita laksanakan, waktunya yang pertama khasyat tadarrunya, yang kedua ikhlas dan ikhtisalnya, yang keempat tambah dengan tadabburnya, tambah dengan tadarrunya, tambah dengan tawadhu'nya, tambah dengan penamatannya, tambah dengan penantiannya. Maka kira-kira seketika dengan kita menundukkan kepala kita dengan rukuk dan sujud, hati kita juga ikut sujud pada saat itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Jadi walaupun tajuknya terlalu panjang, tak cukup 2 jam. Waktu hanya ada dalam 1 jam sesuatu, atau dalam 1 jam saja kurang lebih. Cuma membongkar kereta pun kadang-kadang 2-3-4 jam akan selesai. Bongkar bangunan masjid saja bertahun-tahun akan habis. Bongkar rumah untuk dipolehkan dan untuk dibangun kembali memerlukan waktu yang panjang. Ini nak membongkar sembahyang sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mulai daripada wudu. Lihat dan perhatikan. Seketika dengan kita mengambil wudu, apakah dengan wudu yang kita laksanakan itu sudah kita laksanakan secara tepat? Air kontak sudah pasti kita sudah tahu. Tapi dengan tertib cara kita mengambil air wudu, apakah dengan air bisa kita membasuh juga telapak tangan, mulut kita memarkami dengan Bismillahirrahmanirrahim, baik dengan bacaan yang disebutkan ataupun juga tidak penting. Yang penting secara praktikalnya tepat sebagaimana yang Nabi kita laksanakan. Basuh kedua belah telapak tangan kita terlebih dahulu, kemudian dengan kita membasuh gigi, membersihkan gigi, disertai dengan berkumur-kumur dengan masukkan air ke mulut dan ke hidung secara serentak. Cedok air ke mulut sebagiannya, yang baginya ke hidung 3 kali, maupun dengan istinsyak. Kemudian setelahnya itu baru dengan kita mengenakan niat dengan mengambil air kotak dengan kedua belah tangan, jangan dengan sebelah tangan saja, 2 belah tangan. Banyak yang berwudu basuh mukanya dengan gunakan sebelah tangan, bukan tidak boleh, tapi kita inginkan sembahyang yang berkesan, sembahyang yang mampu untuk mewarnai kehidupan kita, sehingga dengan kita senantiasa terbimbing kepada jalan yang lurus. Sembahyang yang memang betul-betul akan menjadi harapan utama kita nanti pada hari kiamat. Sembahyang yang mampu untuk memperisai diri kita daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Sembahyang yang mampu untuk menundukkan hati dan kepala, mampu untuk menyujudkan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sembahyang yang mampu untuk membackup dan juga untuk memperisai mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, anggota kita, satu persatu daripada anggota tubuh kita terpelihara daripada segala kejanggalan hidup, terpelihara daripada segala kemungkaran, di mana itu adalah merupakan janji daripada Allah Jalla wa'ala. Seseorang yang melaksanakan sembahyang itu akan mencegahnya daripada perbuatan keji dan juga daripada perbuatan mungkar. Tidak akan mungkin sampai terpukul, tidak akan mungkin sampai menjadi zalim, sampai menjadi diktator, ataupun juga curang, khianat, berbohong, menipu,
atau juga dengan kemungkaran-kemungkaran yang seumpamanya. Kenapa? Sebab sembahyang itu adalah pendidik. Dia akan mendidik seseorang agar hatinya bening, agar pikirannya tenang, agar dia menjadi insan yang sempurna, menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi pipe yang kita buka, usahakan untuk membuka air seperlunya saja, jangan dibuka deras. Buat manusia tadi gambar lah. Nah, oke. Buka kayak air, jangan. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Basuh kedua belah telapak tangan kita terlebih dahulu. Kemudian kita berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Gunakan kedua belah tangan saat ketika kita membasuh muka. Air kita tuangkan daripada dahi atau juga daripada ubun-ubun. Gosok seperlunya. Seperti dengan kita ingin menanggalkan kotoran daripada muka. Tentu kalau ada bintik-bintik hitam, kalau ada daging, kalau ada kotoran, mesti dengan kita akan bersihkan. Macam itu yang disebutkan di dalam hadis, bahwa saja dengan mengambil air wudu itu akan melontorkan, akan melenyapkan, akan memadamkan dosa-dosa kesalahan daripada muka, tangan, kepala, dan kaki. Dan juga sebagaimana kita ketahui, muka adalah merupakan kumpulan daripada beberapa anggota. Di muka kita ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada mata, sekaligus juga dengan kepala. Dan ini adalah merupakan anggota yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Dengan mata yang melihat, dengan telinga yang mendengar. Kalau hidung kita tutup, kita tidak akan boleh bernapas. Berarti kita tidak akan hidup. Kalau dengan mata kita tidak melihat aktiviti kita, kegiatan kita itu dengan SMS yang ditulis, itu dengan Facebook, itu juga dengan kegiatan-kegiatan yang seumpamanya tidak akan boleh kita laksanakan. Itu peranan daripada mata melihat. Macam juga dengan peranan daripada telinga mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ujungnya mim. Banyak imam-imam masjid membacanya ujungnya nun. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan di situ. Itu menyebabkan sembahyang imam tidak sah, sembahyang makmum di belakang pun juga menjadi batil. Kenapa? Karena tidak fokus, karena tidak konsentrasi, karena tidak ambil berat. Bacaan Fatihah itu dibaca secara khusyuk, kita baca secara tadabbur, kita baca secara teliti. Siapa atau anggota yang mana yang dapat membeda-bedakan antara bacaan dengan bacaan? Itu peranan daripada telinga, mata yang melihat, hidung yang bernapas, mulut yang membaca, telinga yang mendengar. Itu kita sapu dan kita basuh semuanya. Tanggalkan kotoran mata sebab kita tengok benda itu dan ini. Tanggalkan kotoran daripada telinga, kita dengar musik di sana sini. Tanggalkan kotoran daripada hidung sebab dengan kita tercium udara-udara maksiat. Di sana dengan khalwahnya, di situ dengan perjudiannya, di sana dengan minumannya, di situ dengan perbuatan mungkar, di situ dengan kezaliman dan ketekotannya. Begitulah dengan maksiat-maksiat lainnya. Terhirup udara kotor seperti itu, seperti dengan kita menghidap udara kotor yang terimbas dengan kuman-kuman penyakit. Jadi kalau ada bakteria, kalau ada kuman-kuman penyakit akan mengganggu kesehatannya. Maka macam itulah juga perumpamaan hidung. Saat ketika kita istinsyaq pada masa kita berwudu, kita berpindah pada yang selanjutnya. Muka disapu secara rata, jangan sampai dilempar macam itu saja. Dibasuh dari atas, usap sampai merata daripada ubun-ubun sampai ke dagu, dan juga daripada telinga sampai ke telinga. Kalau boleh lebih daripada batas ukuran muka, sebab itu disebut dengan urrah. Nabi kita bersabda menjawab pertanyaan macam mana nanti dengan baginda boleh membeda-bedakan antara umat baginda dengan yang lain. Sejumlah sekian umat para nabi-nabi yang terdahulu ada dalam berapa ribu, banyak, bukan ribu, ada dalam berapa triliun manusia yang dipenggal pada hari mahsyar. Macam mana Nabi kita dapat membeda
yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dibangkit Allah dalam keadaan ghurrah dan tahjid. Ghurrah cahaya di muka, tahjid di tangan dan di kaki. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang mampu untuk melebihkan basuhan muka, tangan dan kaki, hendaklah dia melakukannya. Itu cahaya. Jadi kalau macam itu kita sapu muka kita secara lengkap. Berikutnya kita akan membasuh kedua belah tangan daripada ujung jari. Air jangan dibuka terlalu deras, seperlunya saja digosok. Jangan setakat sampai ke siku, lebihkan daripada siku. Itu namanya tahjil. Mungkin sampai ke pertengahan abud, mungkin juga hampir sampai ke bahu. Itu 3 kali kita sapu yang kanan dan juga kita sapu atau kita basuh yang kiri. Terakhirnya kita menyelat nanti antara kedua belah tangan. Selepas itu kita akan berpindah kepada kepala. Kepala disapu semuanya. Dari malam hari ini pada waktu kita berwudu sebelum tidur nanti, jangan lagi menyapu sebagian rambut, menyapu sebagian kepala. Zalim kita dengan kepala, zalim kita dengan diri kita sendiri, zalim kita dengan Rasulullah, zalim kita dengan hukum, zalim kita dengan para sahabat, zalim kita dengan generasi dahulu, zalim kita dengan ulama. Saat ketika dengan mereka bersusah payah dengan ontanya, dengan kudanya, kalau kita dengan motor senang saja. Dengan kereta, mereka dengan unta berminggu-minggu untuk mempelajari hadis-hadis Rasul. Setelah hadisnya sampai kepada kita, tidak kita amalkan. Tuh, berarti kita tidak mengenang jasa kebaikan daripada orang-orang dahulu. Itu dengan mereka ketika pergi ke sana kemari tidak ada kepentingan apa-apa dengan kita. Hanya semata-mata agar ibadah kita menjadi sempurna. Hanya semata-mata agar kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Agar dengan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sapu kepala semuanya. Pandai, sapu kepala semuanya. Nabi kita kadang-kadang kalau Nabi kita tanah tanggalkan sorban, Nabi kita sapu bulu pun selebihnya Nabi kita sapu atas sorban. Itu karena pentingnya menyapu keseluruhan kepala. Oke, jelas semua kepala. Kalau seandainya rambut kita panjang, maka dengan kita sapu sekali ke belakang, kedua kalinya ke muka. Tapi kalau rambut kita pendek, cukup dengan sapu sekali saja. Tapi semuanya, 1 juta rambut di kepala karena rambut kita tebal, sebanyak itu pahalanya kita dapatkan. Tolongnya jangan takut, jangan canggung saja. Muslimah besok sedikit, cahayanya sedikit di depan saja. Yang sini gelap, sini tak ada cahaya, sini tak ada cahaya. Yang sini saja ada cahaya. Kenapa? Karena kita kedekut dengan diri kita sendiri. Kalau nak kedekut juga kedekut dengan orang lain, tapi jangan kedekut dengan diri pribadi. Jangan kedekut dengan sembahyang, jangan kedekut dengan ibadah, jangan kedekut dengan masa depan. Sebab itu adalah untuk kepentingan dan juga untuk diri pribadi kita masing-masing. Satu, seluruh kepala selesai. Kemudian dengan telinga luar dalam, basuh tangan, sapukan ibu jari untuk yang di luar, jari telunjuk untuk ngorek-ngorek kona-kona jalan grek ada di dalam sini. Oh, banyak kona-konanya, semuanya sampai tersentuh dengan kedua belah jari kita. Ibu jari dengan jari telunjuk kita mainkan pada waktu kita menyapu telinga. Tapi menyapu telinga tidak termasuk daripada kewajiban yang diwajibkan. Yang wajib itu adalah menyapu kepala. Tak pandai menyapu kepala dengan dua belah tangan, masukkan kepalanya ke dalam kolak, nyalangkan macam itu. Itu insya Allah pasti dan pasti semuanya akan basah, akan tersentuh dengan air wudhu. Selesai basuh kedua belah kaki. Ini tengok kaki ini kaki. Air kita pancurkan, air mengalir, menyelat-nyelati jari kaki itu dari bawah. Jadi kita khawatir kalau tertinggal sebagian daripada telapak kaki atau juga
Kadang-kadang disebabkan karena kulit kita kering, disebabkan karena panas, disebabkan karena terburu-buru, maka dengan tumit tidak terbasuh semuanya. Jadi pada saat kita menyelami jari kaki, dimulakan dengan yang sebelah kanan, maka kita menggunakan kelingking yang sebelah kiri. Ini kelingking sebelah kiri. Menyelat-nyelati jari kaki dengan kelingking tangan kiri, dimulai daripada kelingking kaki yang sebelah kanan, daripada bawah Pak, daripada bawah. Nah begitu ini perumpamaan saja. Ini bukan kaki, ini tangan. Saya tambahkan kaki susah sedikit. Nah jadi perumpamaan ini adalah kaki. Jadi kita basuh, jangan sampai kepada buku lali saja. Bukannya setakat sampai kepada mata kaki, usahakan sampai ke pertengahan petis paling tidak. Sampai ke pertengahan petis, kalau boleh dekat-dekat sampai ke lutut. Kemudian kita menyelatnya dari bawah, selesai yang kanan, basuh yang kiri, pun kita menyelat nantinya daripada bawah bersambung, daripada ibu jari ke jari telunjuk, ke jari tengah, ke jari manis, ke jari kelingking. Jadi cara kita menyelat-nyelati kaki dengan menggunakan kelingking yang sebelah kiri, daripada kelingking kaki yang sebelah kanan sampai pada kelingking kaki yang sebelah kiri. Selesai doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nabi kita bersabda, yang membaca doa semacam itu akan dibukakan pintu gerbang surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan masuk daripada pintu gerbang mana saja. Selesai. Nah, pada waktu berwudu, musik dimatikan, rock dimatikan, TV dimatikan, hiburan dimatikan. Fokus dan konsentrasi pada waktu kita berwudu hanya semata-mata untuk ibadah. Ingat Allah Jalla wa'ala. Jangan pikir itu dan ini. Ulama mengatakan sembahyang yang khusyuk itu bermula daripada wudu yang khusyuk. Maksudnya wudu yang khusyuk, saat ketika kita mengambil air wudu, pikiran kita tidak kacau bilau, tidak memikirkan itu dan ini, fokus betul kepada kegiatan dan juga kepada wudu yang kita laksanakan. Selesai, maka setelah selesai kita mengambil air wudu, 27 belum doa, terus mau sembahyang. Pakai baju sesempurna mungkin, yang kemas, yang rapi, seperti selayaknya dengan kita menghadap makhluk yang paling kita kagumi. Menghadap siapa? Agak Tuan Agung, Menteri. Nah begini, tidak sopan. Jangan sampai hanya ada rasa segan, sopan dan malu kepada makhluk, tapi tidak ada rasa sopan di hadapan Allah pada waktu kita sembahyang. Ada yang itu tuh salah supaya kita elok, pakai kita kemas, rapi, cantik, ambil hamparan sejadah. Nabi kita tidak pernah pisah hamparan, namanya khumrah. Nabi kita tidak pernah pisah selendang. Dahulu kita kalau pada ke masjid kita bawa sejadah, karena di masjid tidak ada kapet. Ini kapet masjid. Ini hanya sekat untuk keselesaan kita duduk, tapi bukan pelindung. Ini bukan sutra. Sutratul musalli itu adalah mihrab.